Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda sekalian diberikan kesehatan dan kelancaran di bulan suci Ramadan ini. Saya Basuki Ahmad akan menemani Anda di dalam membahas topik menjalin silaturahmi di bulan Ramadan. Namun sebelumnya kita persilahkan anak kita untuk melantunkan ayat suci Al-Quran berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Anzala minas samaa'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-sailu zabadan rabiya wa mimma yuqiduna alaihi fin nari batigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithluh kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dia menurunkan air dari langit, maka mengalirlah di lembah-lembah sesuai ukurannya. Dan arus itu membawa buih yang menggelembung di atas permukaannya. Dan dari apa yang mereka bakar dalam api untuk membuat perhiasan atau perkakas-perkakas, timbul buih semacam itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada gunanya, tetapi apa yang bermanfaat bagi manusia akan tinggal tetap di bumi.
Demikianlah Allah membuat permisalan-permisalan. Bagi orang-orang yang menyambut baik seruan Tuhan mereka, ada kebaikan yang abadi. Dan hal orang-orang yang tidak menyambut seruannya, sekiranya mereka mempunyai segala yang ada di bumi dan sebanyak itu pula sebagai tambahannya, niscaya mereka akan rela menebus dirinya dengan itu. Mereka itulah yang baginya ada perhitungan yang buruk dan tempat tinggal mereka adalah jahanam. Dan alangkah buruknya tempat tinggal itu. Apakah orang yang mengetahui bahwa yang telah diturunkan kepada engkau dari Tuhan engkau itu adalah kebenaran, sama dengan orang buta? Sesungguhnya yang menerima nasihat hanyalah orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang menepati janji Allah dan tidak melanggar perjanjian itu. Dan mereka yang menghubungkan apa yang Allah telah memerintahkan supaya dihubungkan, dan takut kepada Tuhannya, serta takut kepada perhitungan yang buruk. Dan orang-orang yang sabar mencari keridhaan Tuhan mereka, dan mendirikan sholat, dan menginfakkan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, secara sembunyi dan terang-terangan, serta menolak keburukan dengan kebaikan, bagi mereka itulah akan ada ganjaran tempat kesudahan yang terbaik. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jazak kepada anak kita yang sudah melantunkan ayat suci Al-Quran, surah Ar-Ra'd ayat 18 sampai 23. Baik, para pemirsa sekalian, kita akan memulai membahas topik kita kali ini, yaitu menjalin silaturahmi di bulan Ramadan. Saya pikir istilah silaturahmi, kadang-kadang orang menyebut silaturahim. Ya. Jadi istilah yang sangat familiar di tengah-tengah kita, di tengah-tengah masyarakat Indonesia, bukan hanya di ranah-ranah keagamaan, namun di tengah-tengah masyarakat sudah terbiasa silaturahim atau silaturahmi. Terserah mau menggunakan yang mana, silaturahmi atau silaturahim. Saya tidak akan membahas secara gramatikalnya. Namun, apa sebenarnya silaturahim itu? Kalau secara harfiah, menjalin hubungan ar-rahm, ar-rahim. Ya. Rahim, kita ingat rahim ibu kita, bima kita dilahirkan. Artinya silaturahim adalah, atau silaturahmi adalah upaya bagaimana menjalin, merajut hubungan pertalian seperti hubungan saudara satu rahim. Begitu hubungan yang sangat dekat. Nah, bagaimana kaitannya silaturahmi di bulan Ramadan? Sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, kita tidak diizinkan untuk makan, minum, dan melakukan hal-hal yang dilarang yang bisa membatalkan puasa. Apakah Allah Subhanahu wa taala membutuhkan lapar dan haus kita? Tentu tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan lapar dan haus kita. Justru dengan kita dilarang makan dan minum dalam waktu-waktu tertentu, dimulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, ada satu nasihat yang sedang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam diri orang yang berpuasa diharapkan timbul kesadaran. Sebagaimana dia merasakan lapar dan haus dalam waktu-waktu tertentu saja, ternyata di luaran sana, di tengah-tengah masyarakat, tidak sedikit saudara-saudara kita yang rasa lapar dan hausnya tidak dibatasi oleh waktu. Kalau kita dalam hari-hari biasa mungkin makan
sehari 3 kali? Bisa saja di luaran sana, di tengah-tengah masyarakat, ada yang 3 hari sekali baru makan. Ada nilai yang sedang diajarkan dari menahan lapar dan haus ini dalam bulan puasa ini adalah bahwa puasa adalah memang ibadah yang sangat-sangat rahasia. Hanya si pelaku puasa yang tahu dan Allah SWT. Bahkan kadang-kadang istri, suami, anak tidak tahu apakah suaminya atau istrinya puasa, apakah orang tuanya puasa atau tidak, anaknya puasa atau tidak. Karena hanya dia yang tahu dan Allah SWT. Sedang dibangun hubungan secara vertikal. Hablum minallah. Sementara rasa lapar yang dihasilkan itu diharapkan melahirkan kesadaran bahwa ada orang-orang lain yang juga merasakan lapar dan haus, tapi tidak dibatasi oleh waktu, tadi saya katakan. Dan ini sedang mengajarkan bagaimana dengan puasa ini terjalin hubungan dengan sesama manusia secara horizontal yang dikatakan dengan hablum minan nas. Jadi begitu luar biasa nih ibadah puasa ini. Vertikal dengan Allah SWT, horizontal dengan sesama manusia, hablum minallah dan hablum minan nas. Nah, atas kesadaran itulah bulan puasa mengajarkan bahwa kita sebagai makhluk sosial tidak mungkin hidup sendirian. Kita dalam setiap hal membutuhkan bantuan orang lain. Kita menggunakan pakaian, kita menggunakan kopiah, kita makan, minum, dan sebagainya. Semuanya tidak dibuat oleh kita sendiri. Tapi membutuhkan bantuan dari orang lain. Kita tidak boleh egois, kita tidak boleh menjadi selfish, kita tidak boleh menjadi pribadi yang tertutup, yang tidak peduli dengan keadaan orang lain. Terlebih di dalam bulan puasa Ramadan ini. Karena itulah dalam fenomena di masyarakat kita, saya ingat di kampung saya ketika bulan puasa Ramadan sudah memasuki 10 hari terakhir. Biasanya dalam istilah Jawa disebut likuran. Ya, 20, setelah itu 21 dalam bahasa Jawa itu selikur. 22 rolikur. 23 telulikur. Disebut likuran. Itu biasanya orang-orang tua kita dahulu ada satu kebiasaan baik, saling kunjung mengunjungi, saling mengantarkan makanan. Ya, jadi kalau kita rantang, kita ingat rantang yang bersusun itu, kita antar, nanti biasa ada yang kembali, ada juga yang mengantar. Sebenarnya itu adalah nilai silaturahmi yang sedang terbangun sebelum mengakhiri bulan puasa Ramadan. Kemudian kita lihat juga semangat umat Islam di bulan Ramadan itu untuk berbagi. Misalnya bazar Ramadan, ya, biasanya berbagai instansi, organisasi, ya, berbagai lingkungan masyarakat itu mengadakan bazar Ramadan, bazar murah, sembako dan lain sebagainya, ingin berbagi kepada orang lain. Karena apa? Di bulan Ramadan itu juga kesempatan kita bersedekah begitu luasnya. Bahkan kalau kita membaca satu riwayat, Rasulullah SAW ketika bersedekah, ya, di bulan Ramadan itu begitu kencangnya melebihi angin yang bertiup. Nah, ini yang didorong bagaimana kita selama bulan Ramadan ini untuk banyak-banyak dan meningkatkan silaturahmi. Ada satu hadis yang ingin saya bacakan di hadapan Anda sekalian. An Ibnu Syihabin qala
akhbarani Anas ibnu Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba ayyub sa'talahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Dari Ibnu Syihab, dia berkata telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ingin dilapangkan pintu rizki untuknya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya ia menyambung tali silaturahmi. Pemirsa, ternyata hikmah dan faidah dari silaturahmi itu luar biasa. Janji yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pertama dibukakan pintu rizki, dilapangkan pintu rizki. Kenapa dengan bersilaturahmi akan dibukakan pintu rizki? Tentu orang yang memiliki relasi banyak dengan bersilaturahmi, memiliki kawan yang banyak. Misalnya dia bisnis, dia dagang online misalnya, semakin dia memiliki relasi, dia misalnya di medsos, semakin dia memiliki banyak follower, dia berkesempatan untuk mempromosikan produknya. Pasarnya akan semakin luas. Dan otomatis kalau dagangannya laku, rezekinya akan meningkat. Atau misalnya dia sedang menganggur, kemudian ternyata dia memiliki kawan yang banyak, dia rajin bersilaturahmi. Tiba-tiba ada kawannya yang mengabarkan, ada lowongan pekerjaan. Nah, ini jalan bagi dia untuk kemudian mendapatkan rezeki. Beda kalau orang kemudian malas bersilaturahmi, ya. Dalam bahasa anak sekarang itu mager, malas gerak. Tentu relasi tidak banyak, kemudian tidak terbangun hubungan yang banyak dengan kawan-kawannya, dengan saudaranya. Informasi pun tertutup, peluang untuk bisnis, usaha pun akan menjadi sempit. Karena itu rajin-rajin silaturahmi. Mulailah di bulan Ramadan ini. Apa faedah dan hikmah yang kedua? Dipanjangkan umurnya. Nah, apa hubungannya bersilaturahmi dengan panjang umur? Rupanya kita perhatikan, kalau orang biasa bersosialita, nah ini bahasa medsos ini, bersosialita, ketemu dengan banyak orang, dia bisa curhat dengan kawannya, dia bisa meluapkan, mengeluarkan unek-uneknya, pikirannya, akan plong bagi dia, akan mengurangi beban pikiran bagi dia. Dia tidak akan stres, dia akan terhibur ketemu dengan kawan-kawannya, dia akan bergembira. Berbeda kalau orang-orang yang selalu menutup diri, malas untuk bersilaturahmi, semua persoalan dia pendam, dia pikirkan sendiri. Dan apa efeknya? Stres dia. Ya. Kemudian tensi naik, ya, darah tinggi naik, stroke misalnya, akan memendekkan umur. Ya. Karena itu jalin silaturahmi, perkuat dan tingkatkan silaturahmi itu. Nah, kemudian ada satu hadis lagi, cukup panjang, saya akan bacakan artinya saja. Salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku tunjukkan amal yang lebih besar pahalanya daripada sholat dan puasa? Kita dengar sholat, tiang agama, sholat adalah alat ukur untuk menilai amal-amal ibadah yang lain. Tetapi oleh Rasulullah SAW ada amal yang lebih besar lagi dari sholat dan puasa. Bahkan puasa kata Rasulullah dalam hadis qudsi, ya, asyamu li kata Allah Ta'ala, wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang menjadi pahalanya. Tidak terukur sedemikian rupa. Tetapi ada amalan yang lebih tinggi lagi, lebih besar lagi. Sahabat menjawab ketika ditanya Rasulullah, tentu saja ya Rasulullah. Rasulullah pun kemudian menjelaskan, engkau damaikan orang yang bertengkar. Kemudian menyambungkan persaudaraan yang terputus. Yang berikutnya, mempertemukan kembali saudara-saudara yang terpisah. Kemudian menjebatani berbagai kelompok dalam Islam dan mengukuhkan ukhuwah di antara mereka. Semua itu adalah amal soleh yang besar pahalanya. Kemudian
di ujung hadis mirip dengan hadis tadi, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diperbanyak rizkinya, hendaklah ia menyambungkan tali persaudaraan. Nah, ini hikmahnya. Ya. Bagaimana luar biasanya di bulan suci Ramadan ini, ya, dengan bersilaturahmi, ya, begitu banyak hikmahnya. Ya. Dalam puasa ini kita juga dilapangkan bagaimana mudah juga kita memaafkan. Bahkan dalam hadis ketika ada yang ingin mengajak berkelahi, kita harus mampu menahan diri. Ya. Bagaimana kita tidak terprovokasi oleh orang yang mengajak berkelahi. Dan hadis mengajarkan pada kita harus menjawab ana shaim, saya sedang puasa. Artinya kita juga diajarkan dengan ana shaim, aku sedang berpuasa, untuk menahan diri, untuk tidak terpancing meluapkan emosi dan sebagainya yang bisa melanggar dan membatalkan puasa. Ini juga membangun jiwa kita untuk mudah memaafkan. Karena hanya orang-orang yang mudah memaafkan, orang-orang yang mudah mengambil sikap yang baik terhadap orang lain, perbuatan apa bagi orang lain, ketika kita menjadi orang-orang yang berjiwa legowo dalam bahasa Jawa, lapang dada. Ya. Jadi ana shaim, ini kadang-kadang ada juga kelakar, ya. Ketika siang sedang berpuasa ada yang mengajak berantem, kemudian dia mengatakan, stop, ana shaim, saya sedang puasa. Ntar ya, tunggu kalau sudah buka puasa, kita selesaikan nanti malam ya. Bukan begitu. Artinya ana shaim itu mengajarkan orang yang berpuasa harus bisa menahan diri dari emosi. Karena apa? Dalam berinteraksi sosial memang, ya, kadang-kadang bercanda yang berlebihan, kadang-kadang mengeluarkan kata-kata. Kalau sekarang ada istilah bullying, ya. Saya lupa istilah bahasa Indonesia itu apa? Bullying itu yang membuat kadang-kadang anak menjadi terpuruk, menjadi terpojok. Ya. Ini bisa saja terjadi dalam ruang lingkup pergaulan. Ya. Nah, cara untuk bisa meredam emosi kita, menahan emosi kita, ketika ada orang-orang yang ya perbuatannya, ucapannya, sebagainya kita tidak nyaman, kita harus bisa bertoleransi. Namanya saya juga sedang bergaul, ya. Bergaul harus bisa bahwa di tengah-tengah masyarakat kita memiliki karakter yang berbeda. Ya. Ada yang kolerik, ya, dalam ilmu kepribadian itu kan. Ada yang kolerik, ada yang sanguin, ada yang flegmatik, ya. Ada yang melankolis. Karakter orang itu berbeda-beda. Nah, semua itu bisa kita pelajari kalau kita bisa menjalin silaturahmi. Sehingga karakter-karakter itu akan membawa kita pandai membawa diri kita dalam bersilaturahmi, bisa mengenal karakter satu orang dengan orang lain yang berbeda. Bagaimana kita ketika bersikap pada orang yang kolerik seperti apa? Kita bersikap pada orang yang flegmatis seperti apa, sanguin seperti apa. Sehingga tutur kata kita, perbuatan kita, kata yang kita ucapkan itu tidak menyinggung. Karena berbeda-beda setiap orang. Nah, ini seringkali menjadi persoalan ketika kita berinteraksi dalam silaturahmi itu. Dan tentu saja dalam Islam tidak mengajarkan silaturahmi hanya kepada orang-orang yang kaya saja, orang-orang yang selevel dengan kita saja, tetapi kepada semua orang. Ya. Silaturahmi dengan orang-orang kaya itu hal yang biasa. Biasanya orang datang ke pejabat, ke orang-orang kaya, itu mudah. Tapi bagaimana kita bersilaturahmi, peduli dengan orang-orang yang lebih susah dari kita. Karena dengan kita selalu melihat orang-orang yang lebih susah dari kita, lebih kekurangan dari kita, akan menjadikan pribadi kita sebagai pribadi yang mudah bersyukur atas karunia dan nikmat Allah. Pemirsa, demikianlah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menemani Anda sekalian dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan kali ini. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan program Ramadan Mulia selama bulan suci Ramadan ini. Saya Basuki Ahmad beserta kru yang bertugas
pamit undur diri. Sekian, jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.